Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proposal proyek TI dengan tema pengembangan perangkat lunak perpustakaan guna memenuhi tugas besar mata kuliah manajemen proyek. Dosen Ibu Syahbania Rofiah, Fakultas Teknik Program Studi Teknik Informatika, Ya, Universitas Dian Nusantara. Pada subbab terdapat beberapa subbab, yaitu tema proposal proyek TI dan nama kelompok, berikutnya pendahuluan, selanjutnya pembahasan, selanjutnya penutup, lalu daftar pustakaan. Pada pendahuluan sendiri terdapat beberapa poin. Yang pertama latar belakang, kedua rumusan masalah, yang ketiga ruang lingkup, dan keempat landasan teori. Untuk latar belakang sendiri, yaitu tidak semua perpustakaan menerapkan teknologi dalam proses kegiatan perpustakaan seperti peminjaman buku, pendaftaran anggota, pencarian buku, dan lain-lain. Hal ini membuat kegiatan perpustakaan dilakukan secara manual atau menggunakan pembukuan. Contohnya sistem pencarian buku yang memakan waktu dan peminjaman buku yang masih dicatat dalam bentuk pembukuan. Dengan menganalisa gejala-gejala permasalahan tersebut, kami dapat menarik kesimpulan mengenai suatu peluang untuk membangun sebuah aplikasi perpustakaan yang diterapkan pada perpustakaan. Aplikasi tersebut berbentuk web yang berisi kegiatan-kegiatan perpustakaan yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi yang selanjutnya rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang timbul yaitu apakah sistem baru ini dapat membantu kinerja perpustakaan lebih cepat? Yang kedua, siapa yang akan mengelola sistem tersebut? Berikutnya, berapa anggaran biaya yang diperlukan? Selanjutnya, lingkup. Proyek sistem informasi perpustakaan yang akan dikembangkan memiliki beberapa ruang lingkup yang harus dikerjakan, yaitu seperti itu. Yang pertama, menganalisis setiap prosedur-prosedur yang berhubungan dengan pendaftaran anggota, cara peminjaman buku, pengembalian buku, dan pengarsipan data. Yang kedua, mendesain sistem-sistem utama aplikasi sistem informasi perpustakaan. Yang ketiga, pembuatan aplikasi sistem informasi perpustakaan. Yang keempat, pelatihan terhadap pegawai perpustakaan. Yang kelima, pemeliharaan sistem pada aplikasi yang akan dibuat. Dan yang keenam, dokumentasi sistem yang telah dibuat. Selanjutnya, landasan teori. Untuk landasan teori yang pertama yaitu pengembangan perangkat lunak. Metodologi pengembangan perangkat lunak dapat diartikan sebagai proses membuat suatu perangkat lunak baru untuk menggantikan perangkat lunak lama secara keseluruhan atau memperbarui perangkat lunak yang telah ada. Lalu tujuan utama dari pengembangan perangkat lunak adalah untuk memberikan perangkat lunak berkualitas tinggi secara efisien dan dalam jumlah waktu sedikit. Programmer umumnya menggunakan kerangka kerja yang ada atau libraries untuk mengurangi upaya pengembangan perangkat lunak. Permasalahan yang ada adalah bahwa programmer mengetahui jenis objek yang mereka butuhkan, tetapi tidak tahu bagaimana untuk mendapatkan objek secara spesifik dengan berbagai metode. Dan berikutnya perpustakaan. Perpustakaan sebagai salah satu bagian dari tempat pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk menambah wawasan dan pengetahuan menurut Tulung dan Mailasari dan Sigumbar. Salah satu penggunaan teknologi informasi pada sebuah sekolah adalah perpustakaan. Perpustakaan adalah salah satu bagian kelengkapan yang harus ada setiap lembaga pendidikan formal maupun non formal di berbagai tingkat karena perpustakaan sebagai guru kedua setelah guru yang ada di sekolah. Berikutnya estimasi biaya proyek. Estimasi biaya perangkat lunak adalah proses yang sangat penting dalam pengembangan perangkat lunak karena estimasi biaya perangkat lunak digunakan
untuk mengontrol dan mengatur efisiensi pada seluruh proses yang dilakukan dalam pengembangan perangkat lunak. Sehingga akurasi biaya perangkat lunak sangat dibutuhkan menurut Damayanti dan Perdana Kusuma tahun 2000. Ada banyak metode untuk menghitung estimasi biaya, namun bisa dikelompokkan menjadi dua model, yaitu model algoritmik dan model non-algoritmik. Model algoritmik yaitu model matematika yang menghasilkan estimasi biaya sebagai fungsi dari komponen biaya. Sedangkan model non-algoritmik merupakan model yang menggunakan informasi estimasi biaya dari proyek sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan proyek yang akan dianalisis. Berikutnya manajemen proyek, yaitu bagian yang penting dalam manajemen proyek adalah perencanaan strategis proyek. Hal ini dapat dilakukan dalam menggunakan metode Work Breakdown Structure atau WBS, yaitu membuat dokumen yang konsisten dan koheren yang dapat digunakan untuk membantu pelaksanaan proyek dan mengontrol aktivitas proyek menurut Ayu Hardika. Berikutnya sistem informasi perpustakaan. Sistem informasi perpustakaan adalah proses komputerisasi untuk mengolah data dalam suatu perpustakaan. Semua diproses menggunakan software tertentu seperti software pengolahan database menurut Mailasari dan Sikumbang tahun 2009. Perubahan bentuk pengolahan data perpustakaan yang manual ke pengolahan data yang berbasis komputer jadi solusi untuk mengatasi keterlambatan informasi dan kesulitan pengelolaan detail data koleksi buku-buku yang ada. Terus selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Akhyar, silakan. Baik, terima kasih Mas Latifan. Baik, saya lanjutkan presentasinya. Masuk ke pembahasan. Yang pertama ada organisasi atau institusi, yang kedua ada metode pengembangan perangkat lunak, yang ketiga ada waktu pelaksanaan, lalu yang keempat ada anggaran biaya. Lanjut. Organisasi atau institusi. Perpustakaan membutuhkan suatu sistem pengolahan data untuk meningkatkan pelayanan bagi para pembaca dan keefisienan aktivitas kerja serta dapat menghasilkan sebuah informasi yang bersifat akurat. Semua diproses menggunakan software tertentu seperti software pengolah database. Petugas perpustakaan dapat selalu memonitor tentang ketersediaan buku, daftar buku baru, peminjaman buku, dan pengembalian buku. Jadi dibandingkan dengan perpustakaan konvensional, sistem informasi perpustakaan lebih memudahkan pegawai perpustakaan dan pengguna perpustakaan dalam mengelola dan meminjam buku. Oke, lanjut. Metode pengembangan perangkat lunak. Metode waterfall adalah metode klasik yang bersifat sistematis, berurutan dalam membangun software. Disebut waterfall karena tahap demi tahap yang dilalui harus menunggu selesainya tahap sebelumnya dan berjalan berurutan. Fase-fase dalam waterfall model digambarkan sebagai berikut, yaitu yang pertama communication, yang kedua planning, yang ketiga fase modeling atau analisis dan desain, yang keempat construction atau kode dan tes, yang keempat deployment atau delivery, support, dan feedback. Oke, lanjut. Untuk waktu pelaksanaan, waktu yang dibutuhkan pada jadwal kegiatan ini selama 28 hari. Jadi sesuai dengan waktu jalur kritis. Jalur kritis atau critical path adalah jalur yang menunjukkan kegiatan kritis dari awal kegiatan sampai akhir kegiatan pada diagram network. Bisa dilihat tabelnya seperti ini. Lalu jadwal kegiatan diperlihatkan pada tabel untuk kolom yang diarsir panjangnya disesuaikan dengan jumlah hari kegiatan. Oke, lanjut. Lalu yang terakhir ada anggaran biaya. Penyusunan biaya dibagi menjadi kelompok-kelompok tenaga kerja, pembelian alat, dan penyewaan alat. Yang pertama, biaya tenaga kerja. Biaya yang diperlukan untuk tenaga kerja adalah tunjukkan pada tabel berikut ini. Ada kolom taks, durasi, tarif atau hari, dan jumlah biaya. Lalu yang kedua ada biaya beli alat. Biaya yang diperlukan untuk pembelian beli alat akan digunakan untuk operasional. Ditunjukkan pada tabel berikut ini. Tabel komponen, tabel jumlahnya, harganya, dan jumlah biaya dikalikan jumlah. Oke, lanjut. Dan tiga ada biaya sewa. Biaya sewa biaya yang diperlukan untuk sewa alat yang digunakan pada aktivitas proyek. Biaya sewa. Ini ada komponen alat, ada lama sewa, harga atau hari, jumlah biaya sewa.
Lalu yang terakhir ada rekapitulasi biaya, yaitu biaya keseluruhan yang diperlukan untuk proyek dengan menjumlah seluruh biaya. Ditunjukkan pada tabel berikut. Ada kolom indikator biaya bersih dari total proyek. Oke, penutup. Dapat disimpulkan bahwa keberhasilan pengembangan perangkat lunak bergantung pada pengelolaan proyek perangkat lunak secara keseluruhan. Komponen metodologi pengembangan perangkat lunak terdiri dari metode, alat, bantu atau tools, dan prosedur. Tidak ada metodologi yang benar-benar sesuai dengan semua jenis organisasi, sehingga dibutuhkan pendekatan lebih lanjut untuk memilih metodologi mana yang paling sesuai untuk dapat diterapkan pada organisasi tertentu. Estimasi biaya yang diperoleh dapat memberikan waktu rekomendasi untuk proyek-proyek sebelumnya. Perkiraan waktu untuk menyelesaikan sistem monitoring dan pendataan pada perpustakaan ini menggunakan metode waterfall selama 28 hari. Perkiraan pegawai untuk pengerjaan proyek ini sebanyak 4 orang. Perkiraan biaya total proyek ini. Oke, lanjut. Bisa. Oke, mungkin itu saja presentasi dari kami tentang proposal proyek, manajemen proyek. Ini kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.